Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng saya Ustadz Nuri. Hari ini kita bahas sesuatu yang bikin merinding, yaitu tentang Dajjal. Dalam ajaran Islam, kiamat tidak akan datang begitu saja. Ada tanda-tanda besar yang akan muncul sebelum hari itu tiba. Dan salah satunya adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Bayangkan, di tengah kekacauan dunia, ketika manusia sudah kehilangan arah, muncullah sosok yang menakutkan ini. Dajjal digambarkan oleh Nabi sebagai sosok dengan tubuh besar dan kekar. Tingginya menjulang hingga orang-orang merasa kecil berada di hadapannya. Rambutnya keriting tebal, berantakan, menambah aura seram. Wajahnya merah, pucat kemerahan. Tapi yang paling menonjol adalah matanya. Nabi Muhammad bersabda, Dajjal itu buta sebelah mata. Mata kanannya rusak, seperti buah anggur busuk yang menonjol keluar. Sementara mata kirinya normal, tapi tidak bercahaya. Di keningnya ada tulisan besar, 3 huruf, Kaf, Fa, Ra, kafir. Tulisan ini bisa dibaca oleh setiap orang beriman, meskipun dia tidak bisa membaca huruf sama sekali. Kalau orang melihatnya pertama kali, mereka akan langsung merinding. Sosoknya bagaikan raksasa yang menggabungkan kekuatan fisik dengan aura menakutkan. Riwayat Kanzul Ummal Jilid 7, halaman 2998, menambahkan gambaran yang lebih detail. Disebutkan bahwa Dajjal menunggang seekor keledai putih. Jarak antara 2 telinganya saja mencapai 40 hasta. Bayangkan betapa besarnya tunggangan itu. Bumi seakan-akan digulung untuknya. Ia bisa bergerak cepat, mendahului matahari di tempat terbenamnya. Bahkan lautan baginya hanya sedalam mata kaki, menambah suasana mencekam di setiap langkahnya. Itulah gambaran fisik dari fitnah terbesar umat manusia. Nabi menjelaskan, Dajjal akan membawa sesuatu yang menyerupai surga dan neraka. Tapi, surga yang ia bawa sebenarnya adalah neraka Allah. Dan neraka yang ia tampakkan sebenarnya adalah surga Allah. Dajjal bisa memerintahkan langit agar menurunkan hujan, dan hujan itu benar-benar turun. Ia bisa membuat tanah gersang tiba-tiba menjadi subur. Hewan-hewan ternak pun menjadi gemuk hanya dengan melewati hadapannya. Lebih menyeramkan lagi, ia bisa menampakkan seolah-olah menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadits bahwa Dajjal akan mendatangi seorang lelaki. Lalu ia berkata, apakah kamu percaya aku sebagai Tuhanmu jika aku membunuhmu, lalu menghidupkanmu kembali? Kemudian, di hadapan banyak orang, Dajjal benar-benar membunuh lelaki itu. Tubuhnya tergeletak, ruhnya seakan dicabut. Orang-orang yang menyaksikan gemetar seakan kuasa ilahi ada di tangan Dajjal. Lalu, dengan izin Allah, sebagai ujian, Dajjal menampakkan dirinya seakan menghidupkan lelaki itu kembali. Tubuhnya bergerak, matanya terbuka, dan ia bangkit berdiri. Namun, justru disitulah letak kebesaran iman. Lelaki beriman itu dengan lantang berkata, demi Allah, aku kini semakin yakin engkau bukan Tuhan. Engkau hanyalah Dajjal, sebagaimana telah diperingatkan Nabi kami. Jadi bayangkan, seorang manusia bertubuh besar, bermata rusak, kening bertuliskan kafir, menunggangi keledai raksasa, melintasi bumi secepat angin, lautan hanya setinggi mata kakinya, ditambah kekuatan untuk menipu dengan hujan, kesuburan, bahkan kematian. Inilah potret fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Teman-teman, mendengar semua ciri dan kekuatan Dajjal memang menakutkan. Tapi ingat, Nabi Muhammad sudah mengajarkan cara agar kita selamat dari fitnahnya. Salah satunya, doa setelah tasyahud akhir dalam sholat. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mama'at, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Selain itu, Nabi juga menyarankan kita untuk membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi agar terlindung dari fitnah Dajjal. Pada akhirnya, yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal hanyalah pertolongan Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini
biar makin banyak yang paham soal fitnah terbesar umat ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.